Kalau Dedi Susanto, penasihat hukum, pada intinya poinnya. Saksi Dedi Susanto ini dia juga sebagai salah satu penerima kuasa dari warga yang mulia. Jadi mengetahui banyak tentang permasalahan ini. Dibuka aja itu Mas Dedi, ininya maskernya diturunkan biar jelas. Siap. Oke, ya silakan penasihat hukum lebih dahulu. Baik, saudara saksi, sejak tahun berapa saudara saksi mengetahui masalah antara warga desa Penyang dengan PT HMBP? Bisa diceritakan sedikit? Sejak tahun 2011 waktu tim pansus di PRD Kotim melakukan cek di Bitiang Barat. Sejak tahun 2011 ya? Iya. Saudara saksi pada waktu itu ikut ya? Ikut. Nah, pada waktu itu hasil dari kinerja pansus yang saudara saksi tahu apa saja? Nah, jadi pada saat itu kita ikut di lapangan. Nah, karena saya juga hadir pada saat itu. Nah, jadi hasilnya pada saat itu menyatakan bahwa lahan warga desa Penyang yang seluas 117 hektar itu di luar HGU. Itu pada saat itu. Di luar HGU ya? Iya, dan harus dikembalikan. Nah, pada waktu itu apakah pengurusan ini bersama-sama dengan Dias Mantongka? Nah, iya Pak. Jadi pada saat itu warga desa Penyang itu bersama dengan Pak Dias Mantongka melakukan pengurusan lahan itu Pak. Pada waktu itu kenapa warga desa Penyang ini, ya ini saudara saksi tahu, apakah saudara saksi tahu mengapa warga desa Penyang itu memang mengharapkan Dias Mantongka untuk membantu mereka? Nah, jadi perlu kita bahwa pada saat itu Dias Mantongka datang ke desa Penyang menawarkan bantuannya untuk mengurusi lahan warga masyarakat yang digarap atau itu oleh Bitiang Barat. Karena Dias Mantongka ini berlatar belakang orang sarjana hukum, makanya dia mengerti hukum. Jadi dia mengajak warga ini kembali untuk memperjuangkan haknya. Baik, setelah hasil pansus, ini kan ada kronologi kemarin kita sampaikan di eksepsi itu ya. Ini kami klarifikasi kepada saudara saksi. Setelah ada hasil pansus itu, kemudian ada beberapa surat dari kepala daerah yaitu Bupati Kodim ya, menghimbau PT HMBP untuk mengembalikan lahan masyarakat yang berada di luar HGU. Kemudian juga ada terkait berita acara gelar kasus oleh BPN. Bisa saudara saksi ceritakan sedikit? Kalau sejak 2011 sudah ikut, berarti bisa memberi cerita sedikit tentang gelar kasus itu dan berita acara BPN itu. Nah, jadi begini, kalau untuk gelar kasus itu Dias Mantongka itu tidak lagi melibatkan warga. Dia melibatkan warga pada saat di lapangan, pada saat menunjukkan mana hak-haknya itu saja Pak. Kalau yang di gelar kasus atau BPN itu dia sudah nggak melibatkan warga lagi itu. Berarti yang berurusan dengan gelar kasus atau berurusan dengan instansi itu dia sendiri begitu? Iya. Berarti warga itu hanya dilibatkan saat penunjukan lokasi, seperti itu ya? Ya, menunjukkan lokasi di mana lahan masing-masing kan gitu aja. Kemudian ada sederet surat yang tidak bisa kita sebut satu persatu itu, sehingga pada akhirnya ada juga rekomendasi dari Komnas HAM. Apakah saudara saksi juga mengetahui surat itu? Mengetahui Pak. Bisa sedikit memberi gambaran tentang isinya? Nah, jadi isinya surat dari Komnas HAM itu
menyatakan dan menegaskan bahwa lahan seluas 117 hektar itu harus dikembalikan dan membayar kompensasi. Itu yang sehingga saya isi dari surat Komnas HAM. Itu tahun berapa ya itu surat itu? Saya pengetahuan saudara saksi. 2011. Ya, kalau nggak salah 2011. Setelah ada surat itu, ada nggak perusahaan melaksanakan semua itu rekomendasi tersebut? Tidak ada diindahkan sama sekali sama pihak perusahaan sampai saat ini. Baik, kurang lebih 8 tahun hingga tiba pada 2019 ya. Ini kami tetap hanya mengklarifikasi ya. Kemudian pada tahun 2019 ya, saudara Dedi ini termasuk salah satu penerima kuasa ya. Ya, pengurus ya. Nah itu saudara mengetahui peristiwa pada 15 Oktober 2019. 15 Oktober itu ada peristiwa sebelum penyerahan surat penyerahan itu ada pemasangan hinting pagar oleh warga. Apakah saudara mengetahui itu? Nah, jadi begini ya, pada saat itu saya masih belum menerima kuasa. Nah, cuma saya mengikuti yang terjadi di lapangan. Saya menerima kuasa itu tanggal 15 November. Nah, jadi saya pada saat itu ikut ke lapangan. Nah, jadi di lapangan pada saat itu kita sudah beberapa kali warga menyuratkan ke instansi terkait, baik itu ke pemerintah daerah, termasuk tembusan-tembusan ke Pak Gubernur. Nah, tidak ada ditanggapi dari surat-surat itu ke DPRD, surat kita itu tidak ditanggapi. Nah, jadi pada saat itu sekitar kurang lebih warga memasang hinting paling 8 hari kalau nggak salah. Itu datanglah pihak perusahaan bersama dengan Kasat Intel Polres Kotim, si atas nama DPRD Kotim atas nama Ribut, dan menyerahkan bersama pihak perusahaan itu oleh upaya supaya menyerahkan lahan kepada masyarakat seluas 117 hektar berdasarkan hasil pansus. Itu yang tengah. Oh begitu ya, mengenai surat itu ya. Ya. Baik, kemudian mengapa juga ada SKCPC? Apakah saudara saksi mengetahui ya, tanggal 15 Oktober 2019 ada surat penyerahan dari perusahaan bersedia memitrakan. Lalu tanggal 16 November, 1 bulan kemudian, apakah saudara saksi mengetahui tentang SKCPCL dari Bupati? Pada saat itu mengetahui, dan itu diantar langsung oleh pihak perusahaan kepada kami. Dalam SKCPCL itu apakah disebutkan kepada warga desa Penyang seperti pada 15 Oktobernya, atau disebutkan yang lain? Sepengetahuan saudara saksi. Nah, jadi pada saat itu kita akan menerima surat CPCL dari Bupati. Alangkah kami merasa kaget melihat CPCL itu diketuai oleh saudara Dias Mantongka, dan satupun warga yang anggota CPCL tersebut yang termuat di CPCL Bupati itu tidak ada satupun mengakomodir kami warga desa Penyang. Itu kami sangat merasa dikecewakan pada saat itu. Padahal surat penyerahan itu ke kami yang ditandatangani oleh pihak legal perusahaan. Ya, baik. Saya lanjutkan sedikit karena kepada kami kan diserahkan berkas perkara kemarin waktu kami minta, termasuk saudara Dedi ini juga diperiksa ini di Polda ya. Dia diperiksa kemarin, tapi tidak hadir ya sebagai saksi kemarin ya. Saya begini, bukan tidak hadir PH. Saya tidak akan menerima baik itu
surat undangan atau ditelepon itu tidak ada. Baik, begini. Sepengetahuan saudara saksi, ini karena Jameswa bersama 4 orang termasuk saudara saksi itu penerima kuasa. Apa-apa saja sih tugas dari penerima kuasa dari warga ini? Jadi tugas penerima kuasa atau kepengurusan itu adalah untuk mewakili mediasi Pak, baik itu ke pemerintah daerah pada saat itu mendampingi warga. Nah, itu saja tugas yang saya jalankan pada saat itu. Nah, pada waktu Jameswat ditangkap dan pada waktu itu saudara saksi ada ya bersama-sama. Sebenarnya apa tujuan saudara saksi ke Jakarta pada waktu itu? Nah, jadi begini. Nah, kita dengan Pak Jameswat ke Jakarta tanggal kalau nggak bulan Februari kemarin lah, akhir 2020. Nah, jadi kami memutuskan ke Jakarta untuk mengkonfirmasi surat Komnas HAM yang terbit pada tahun 2011 itu kemarin, dan kita seperti Komnas HAM kemarin. Itu ya. Nah, Ya. pada saat itu saudara saksi ada ya pada saat Jameswat ditangkap? Ada. Bisa saudara saksi menceritakan sedikit sampai kemudian saudara saksi juga ikut diperiksa di Polda? Baik, begini PH. Nah, jadi kita ke Jakarta akhir Februari 2020, kalau nggak salah itu tanggal 29. Nah, jadi kita ke Jakarta untuk mengkonfirmasi surat dari Komnas HAM, ada juga surat dari BPN Pusat, untuk mencari tahu tentang surat ini ke Jakarta. Nah, jadi ke sana ada juga rencana kita kemarin, kita kalau itu sampai ke KSP kemarin. Nah, cuma belum sempat ke situ, kami tangkap oleh penyidik Polda Kalteng. Nah, dan diminta kesaksiannya. Nah, dari jam 5 sampai jam 11 malam kami diminta kesaksiannya terkait tentang tindak pidana di si Hermanus dan saudara Dili. Nah, jadi saya pada jam 11 saya selesai diperiksa penyidik Polda Kalteng. Nah, tetapi pada saat itu Pak Jameswat dilanjutkan pemeriksaannya lagi. Nah, saya disuruh keluar dari ruangan penyidik, suruh istirahat di ruang sebelah. Entah ruang apa itu saya tidak tahu. Nah, saya suruh istirahat. Lalu sekitar jam 1 malam saya didatangi oleh penyidik. Mereka menyatakan kepada saya bahwa saudara Jameswat sudah ditetapkan menjadi tersangka. Itu pada saat itu. Nah, lalu sekitar jam 3 pagi subuh itu Pak Jameswat ada dibawa keluar dari ruang penyidik. Katanya untuk tahan di mana itu saya kurang tahu. Katanya salah satu tahan di Polres Palangkaraya itu pada saat itu dibawa itu. Nah, jadi saya disuruh pulang paginya yang mulia. Ada PH. Nah, itu saya suruh paginya saya pulang. Nah, itulah ceritanya saya dan Pak Jameswat kronologisnya ditangkap di Jakarta itu. Ya, jadi ini saya tanya sedikit lagi tentang penangkapan itu. Karena saudara juga pada waktu itu ikut ditangkap seperti itu ya. Iya. Apakah pada waktu itu ditunjukkan semacam surat yang menjadi dasar penangkapan? Misalnya saudara Jameswat ditangkap atas dasar apa, dan juga pada waktu itu saudara Dedi juga ditangkap. Apakah ada disebutkan apa dasarnya mengapa ditangkap seperti itu? Tidak ada itu. Tidak ada ya? Tidak. Lalu kemudian saudara Jameswat itu disebutkan bahwa turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Hermanus dan Dili. Ya, turut serta dalam hal ini karena menyuruh. Ini kami tanya kepada saudara Dedi karena sama-sama menerima kuasa ini dari warga. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa
Jameswar itu menyuruh baik itu Hermanus dan Lilik maupun warga untuk memanen di lahan 112. Tidak ada. Tidak ada ya. Sementara cukup ya.